Assalamualaikum Ibu Nur Afni. Waalaikumsalam Bu Ani, silakan masuk. Ibu tidak sibuk? Tidak, berhubung hari ini anak-anak saya sudah pulang ya. Ya, ada sedikit mau dicerita ini Ibu. Oh iya, ayo silakan duduk dulu Bu Ani. Iya, terima Iya, kasih Bu. iya. Oh iya Bu Ani, Ibu Ani datang sama saya, ingin berbagi apa ya hari ini? Begini Bu, saya kan mengajar di kelas 7. Ada di situ salah satu siswa yang belum bisa membaca, apalagi menghitung. Saya kan guru matematika, jadi saya masih terkendala hal itu Ibu. Iya. Oke, sebelum Ibu Ani berbagi, gimana kalau kita sepertinya masalahnya Ibu Ani ini agak rumit ya. Gimana kalau kita tarik napas dulu sebelum memulai perbincangan ini ya. Tarik Baik Ibu. napas dulu. Ayo, tarik napas. Ya, hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Ya, sekali lagi Bu Ani, tarik napas melalui hidung, hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Oke, gimana perasaannya hari ini? Udah bisa kita lanjut? Bisa Bu, oh, tenang, lebih Oke, tenang. tenang. Oke. Oke, udah lebih tenang ya. Ya, baiklah Bu Ani, tadi katanya Bu Ani ingin berbagi ya yang masalah atau tantangan yang ada di kelas Bu Ani. Terus apa tujuan yang ingin Ibu Ani capai dalam pertemuan kita kali ini dengan tantangan yang Ibu Ani hadapi? Ini Bu, saya melihat anak itu, saya maunya dia bisa lancar membaca, atau kalau tidak bisa lancar, setidaknya dia bisa membaca, kemudian dia bisa menghitung, Ibu. Karena Mhm. sulit mau belajar kalau dia tidak bisa membaca. Itu yang saya harapkan, Hmm, Ibu. iya. Terus ini kan Ibu Ani sudah punya itu punya tujuan yang ingin Ibu Ani capai. Bagaimana Ibu Ani bisa mengukur keberhasilan yang akan Ibu Ani capai ke depannya? Kalau saya bisa ukur itu ketika dia sudah bisa menyambungkan kata-kata itu berarti dia sudah bisa baca. Kemudian ketika saya tanya ini tambah ini dia sudah bisa menghitungnya tanpa perlu saya yang bilang lagi Ibu. Jadi seperti Oh, itu. iya. Iya, udah Ibu Ani sudah bisa mengukur ya eh, apa yang hambatan yang ada pada anak ini. Terus ada tidak hambatan yang Ibu Ani hadapi saat ini dengan kasus atau permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Ya. Jadi hambatannya itu ini murid dia kebanyakan diam sih. Dia hanya diam ketika ditanya banyak diamnya. Iya. Jadi kemudian dia suka menyendiri, mungkin dia malu ya terhadap Hmm, temannya, iya, iya, bisa ya jadi itu ya. Bu yang hambatannya. Mhm. Jelas dia akan menyendiri Bu Ani karena biar bagaimanapun kan di tingkat SMP itu kan sudah apa namanya ya, malu itu sudah dirasa ya, otomatis dia Iya, akan minder dengan keterbatasannya. Makanya dia iya, itu sering murung, ya kan? iya betul Oke, sekali Ibu. heeh. Lalu, apa saja yang sudah pernah dilakukan Ibu Ani, untuk menghadapi atau untuk mengatasi tantangan tersebut? Iya. Kalau saat mengajar, saya pisahkan dia untuk maksudnya untuk perhatian lebih dibanding teman-temannya. Karena teman-temannya kan sudah bisa menghitung, tapi dia belum bisa, bahkan 2 tambah 2 ini masih kesulitan dia angkat tangannya. Jadi Iya, saya perhatian itu khusus ke dia ketika masuk di kelas. Baru itu mhm. langkah yang saya lakukan, Ibu. Mungkin Oh, ada iya. yang bisa Ibu kasih saran nantinya. Iya, kalau menurut saya ya, apa yang Ibu Ani lakukan itu sudah tepat ya, karena biar bagaimanapun, eee, anak didik kita itu jika ada yang apa namanya, yang membutuhkan perhatian kita secara khusus, otomatis kita harus rangkul dia, tidak boleh kita membedakan, dia kok tidak pintar jadi dia ke sana sajalah, tidak diperhatikan, tidak boleh ya. Jadi kalau menurut saya apa yang
dilakukan Ibu Ani itu sudah tepat sekali ya. Kemudian bagaimana perasaan Ibu Ani terhadap tantangan ini? Apakah sangat menantang atau itu akan menjadi nanti dorongan Bu Ani ke depan yang seperti apa? Iya, Pertama perasaan saya, maksudnya pertama kecewa sih, kok sudah SMP belum bisa membaca, iya, menghitung. iya, iya. Tapi itu juga salah satu dorongan untuk saya, bagaimana kita pendidik itu tidak hanya mengajarkan yang bisa-bisa saja. Jadi kita harus memberikan perhatian khusus tanpa membeda-bedakan siswa. Itu Bu. Betul, betul, iya. Jadi langkah yang Ibu Ani ini sudah sangat tepat ya. Heeh. Apalagi anaknya tadi jangan sampai minder. Nanti kalau minder, kalau sudah minder, Ibu Ani juga tidak apa namanya memberikan misal tidak rangkul dia, tidak memberikan perhatian khusus, nanti anaknya bisa-bisa sudah malas datang sekolah, ya kan? Iya Bu, Iya, jadi betul. iya, jadi sudah tepat sekali ya. Lalu langkah-langkah apa saja yang akan diambil atau yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ibu Ani, langkah-langkahnya ke depannya untuk mencapai itu bagaimana? Rencana ini Bu, yang pertama saya akan berkolaborasi dulu dengan rekan sejawat, bagaimana cara mengatasi permasalahan anak ini. Kemudian mungkin kalau nanti akan sedikit saran kepada wali kelasnya atau sama rekan Mm, sejawat bahwa anak ini kalau bisa dipisahkan pada saat belajar dengan temannya karena dia akan kesulitan mengejar. Jadi dia khusus ditempatkan di perpustakaan mungkin, kemudian dibimbing oleh guru yang tidak masuk mengajar. iya, iya, Kemudian saya minta langkah selanjutnya itu mungkin menyurati orang tuanya untuk hadir supaya ada apa namanya perhatian lah untuk anaknya, jangan hanya di sekolah diajarkan, tapi di rumah juga harus ada kontrol dari orang tua. Baru itu sih yang bisa saya lakukan. Mungkin dari ibu bisa ada saran atau apa yang harus saya lakukan. iya. Menurut saya langkah yang Ibu Ani lakukan ini sudah betul ya, sudah tepat. Mungkin tambahan dari saya, mungkin Ibu Ani bisa menghubungi orang tuanya bahwa akan anak ini untuk bimbel, ikut bimbel ya. Karena kita kan tahu jam di sekolah itu hanya berapa. Mereka itu atau anak-anak ini lebih banyak kan waktunya di rumah. Jadi kalau bisa kita atau Ibu Ani sampaikan ke orang tuanya kalau bisa anak ini ikut bimbel sehingga nanti apa namanya ya target atau tujuan yang Ibu Ani ini cepat cepat tercapai ya barangkali kalau Iya, saran dari saya itu seperti itu Bu Ani. iya Iya. sih Bu, betul juga ya. Iya, Supaya karena perhatian khusus. iya. Jadi perhatiannya itu tidak terputus bilang hanya di sekolah saja, di rumah pun seperti itu. Jadi saran saya hanya itu menghubungi orang tua juga bahwa anak ini perlu bimbel juga di rumah. Iya. Iya, betul Lalu sekali. iya. Lalu siapa saja yang bisa membantu Bu Ani untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, jadi yang bisa membantu itu ya tentunya ya rekan sejawat, kemudian yang membantu juga ketika siswa itu mau untuk berubah, untuk Oh iya, belajar. iya. Kemudian tentunya kolaborasi antara orang tua sehingga anak ini insya Allah pasti akan ada perubahan ketika kegiatan-kegiatan ini akan dilakukan. Iya, Seperti itu betul Ibu. sekali. Oh iya. Jadi semua harus berkolaborasi ya Bu ya, mulai Betul dari betul. guru di sekolah, kemudian orang tua. Kita tidak luput dari kolaborasi ya Bu ya. Harus selalu apapun apa yang menjadi kendala kita terhadap anak itu jangan hanya sebatas di dalam lingkungan sekolah, tapi juga dengan orang tua. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Ya. Iya, Lalu kapan ini Ibu Ani akan melakukannya? Akan memulai rencananya ini? akan dimulai insya Allah secepatnya Bu. Minggu ini sudah dimulai supaya cepat ada Oh, perubahan. oh iya, betul Jadi sekali. kita akan mulai mungkin menyurati dulu lah orang tuanya supaya itu langkah pertama. Seperti Betul, itu betul. Ibu. Iya, jadi kalau menurut saya ya langkah-langkahnya sudah bagus sekali ya Bu Ani ya, sudah sesuai sekali. Terus Ibu Ani yakin dengan rencana yang Ibu Ani
lakukan ini atau Ibu Ani rencanakan ini? Insya Allah kalau berjalan semua ini, mulai menyurati, kemudian orang tua mau datang ketika disurati, kemudian ada kemauan untuk anak-anak ini untuk belajar, ada kolaborasi dari guru juga, insya Allah akan berhasil Ibu. Iya, betul sekali. Insya Allah ya Bu ya, rencananya ini berhasil. Tapi ingat ya Bu ya, seperti Bu katakan tadi, selalu berkolaborasi dengan guru dan juga orang tua. Tapi jangan lupa juga dengan kepala sekolahnya Oh iya tentunya. Bu itu, iya ya saya Ya lupa. kan? Iya, Iya. intinya kepala Sebelum sekolah. intinya kepala sekolah juga, sehingga kepala sekolah ini apa namanya bisa juga memonitor kita atau melihat, oh ternyata guru saya ini seperti ini ya ke anak-anak, perhatiannya yang Iya. sangat luar biasa itu harus diketahui oleh pemimpin juga. Iya. Betul Ya, Ibu. lah, Atau tadi yang saya lupa juga, bimbel ya Ibu. Itu pasti berhasil iya, juga bener. kalau ada Insya bimbingan Allah. khusus juga. Karena anak-anak ini kita kan tahu jam belajarnya di sekolah itu hanya berapa jam sih, ya kan? Sedangkan mereka atau anak-anak ini lebih banyak waktunya di rumah. Nah, jadi tadi perhatian ini tidak terputus hanya di sekolah saja. Jadi orang tua juga di rumah bisa bertanggung jawab terhadap anaknya. Iya. Iya betul sekali. Oke, kita lanjut ya Bu Ani. Iya Bu. Lalu apa yang memotivasi Bu Ani untuk terus maju? Ya yang pertama yang memotivasi saya tentunya siswa itu sendiri. Saya ingin melihat dia tidak minder lagi gara-gara tidak bisa membaca atau menghitung. Iya, Kemudian motivasi terbesar juga sebagai tenaga pendidik, tentunya kita tidak boleh berpangku tangan saja dengan permasalahan yang ada. Kita tetap optimis bahwa semua anak pasti bisa. Kemudian betul anak-anak betul. tetap diberikan apa yang mereka inginkan. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Intinya kita ajarlah mereka. Itu Ibu Betul betul. yang Iya. memotivasi saya. Iya, mantap sekali ya. Luar biasa ini Bu Ani, semangatnya luar biasa, pantang menyerah. Dan itu Iya. kita sebagai pendidik sudah tugasnya kita ya seperti itu untuk memajukan Betul. pendidikan yang ada di Indonesia ini. Indonesia. Oke, iya. Lalu apa yang Ibu Ani rasakan pada saat melakukan coaching ini? Perasaan saya pertama tadi sebelum coaching bingung, sekarang Ya, setelah kita adakan coaching, saya rasa lebih tenang, senang, kemudian lebih terbuka mendapatkan apa nantinya yang akan dilakukan sehingga saya mencapai tujuan yang saya inginkan. Seperti iya. itu, Ibu. Oke, Masya Allah sekali ya. Saya juga ikut merasa senang karena Ibu Ani mau apa namanya datang ke saya, berbagi cerita dengan saya. Saya senang sekali juga Bu Ani. Terima kasih banyak. Oh ya Bu Ani, waktu kita sisa berapa menit lagi ya? Eh, Kira-kira Ibu Ani sudah tidak ada sudah puas dengan pertemuan atau coach kita hari ini? Iya, hari ini saya sangat terbantu. Kemudian saya rasa lega ada Alhamdulillah. teman berbagi, sehingga bisa Alhamdulillah. menemukan solusi. Jadi Iya, alhamdulillah. saya rasa pertemuan kita kali ini sudah cukup, Ibu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Ibu Ani dapat apa namanya perasaannya itu loh. Sudah tidak bingung lagi. Alhamdulillah Iya, saya bisa betul. memberikan solusi yang apa bisa membantu Bu Ani lah untuk memecahkan masalahnya Bu Ani. Iya. Oke Bu Ani, terakhir ya, saya boleh tanya terakhir ya. Iya, Bu, Hmm, boleh. Kira-kira kapan nih kita akan bertemu lagi untuk coaching selanjutnya? Oh, iya, Bu. Jadi ini rencananya saya akan lakukan 1 minggu. Jadi Oke. setelah 1 minggu itu saya akan datang ke Ibu lagi untuk Masya melihat Allah. perkembangannya. Iya, betul betul. Iya, karena, Iya, menurut saya, apa namanya, coaching ini harus terus ya. Kita punya target, seperti Bu Ani bilang tadi, 1 minggu saya akan datang lagi. Insya Allah ada perubahan ya Bu Ani, ke amin, Bu. depannya Insyaallah ada. amin. Iya, ada insya Allah. Baiklah Ibu Ani, kalau Ibu Ani sudah merasa puas, berarti boleh dong kita tutup coaching kita hari ini? Iya, Bu, boleh. Terima kasih, Bu, ya. Oke, Saya iya, pamit, Bu, ya. Saya oke. ke ruangan saya dulu. Iya, jangan lupa ya, saya tunggu loh minggu Iya, Bu. depan.
Hari ini Siap-siap. ya hari apa hari ini ya? Hari Kamis. Hari Kamis, Enggak, Ibu. iya hari Kamis. Berarti saya tunggu Kamis depan ya Bu Ani. Ya, siap, Bu, Iya, siap. saya ingin mendengarkan ceritanya Ibu Ani nih dari langkah-langkah yang Ibu Ani lakukan, apakah sudah berhasil atau sudah ada perubahan apa belum? Saya Iya, tunggu ya yang Bu penting ya. Ani. Ya, Bu, yang Iya. penting jangan bosan, Bu, ya. Oh enggak, saya tidak akan bosan. Saya malah senang sekali Ah, ada iya. sesama rekan yang datang dengan saya, meminta pendapat saya. Sungguh luar biasa itu Ibu Iya, Ani. siap, Ibu. Makasih, Bu, ya. Oke, Saya iya pamit dulu. sama-sama. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.